fraksi PAN, saya dengan beliau sama-sama di Partai Amanat Nasional. Kami baru-baru di Gembleng di Jakarta, di Bogor. Ya, di Gembleng itu seperti latihan Kementerian Pertahanan di Bogor kemarin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tentrigangkai, sekaligus juga Ketua Akdesi Kabupaten Maros. Yang saya hormati seluruh unsur Forkopimda yang hadir pada hari ini. Demikian pula Bapak Ketua BPD Desa Tentrigangkai. Yang saya hormati seluruh ketua-ketua. Di Desa Tentrigangkai ini ada sekitar kurang lebih 90 orang yang tidak lolos di SMA 8. Ini sebuah persoalan krusial yang kita hadapi Bapak-Bapak Ibu sekalian. Anak kita yang tidak sekolah. Kenapa? Karena ada perda yang kita sudah buat, namanya Perda Wajib Belajar Pendidikan Menengah. Makanya kalau rapat dengan Dinas Pendidikan, saya itu membuat anak-anak kita ada yang tidak sekolah. Masa karena persoalan jarak dia tidak diterima di sekolah? Iya. Sonasi. Masa karena persoalan setiap warga Sulsel itu wajib untuk bersekolah. Makanya saya sepakat dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy. Kang Deddy mengatakan, padahal undang-undang berarti ada kontradiktif yang terjadi kalau anak-anak kita. Sudah saatnya ada sekolah satu lagi di Kecamatan Mandai ini. Karena mulai dari perbatasan Turikale, Mandai, Tarwada, sampai Batanghase, sampai di Tentrigangkai di sini, itu jumlah anak-anak kita yang tamat SMP lumayan besar. Olehnya itu wajar kiranya kalau sudah ada 2 sekolah SMA di sini. SMA 8 sudah tidak cukup lagi menampung anak-anak kita. Alhamdulillah, usul dari Pak Desa kemarin memesan. Kami sampaikan di rapat dengan Pak Kadis bahwa ada aspirasi dari masyarakat yang ingin membuat sekolah dengan memanfaatkan gudang yang ada di Tentrigangkai. Alhamdulillah gayung bersambut, akhirnya disepakati di pertemuan itu dibentuklah yang namanya SMA 15 Kecamatan Mandai. Ini warga Tentrigangkai yang 90 orang itu, termasuk juga warga Mandai lain yang ada di sekitar Batanghase dan sebagainya. Untuk sementara, karena belum ada gedungnya, untuk sementara gedung yang direncanakan yang akan digunakan adalah gedung yang ada di ATKP. Karena gedung yang ada di kepala sekolahnya sudah ditunjuk, sudah ada nama kepala sekolah yang ditunjuk, yang bertugas, dan penerimaan siswa barunya Bapak-Bapak Ibu sekalian akan dilakukan secara offline, bukan secara online. Ya. Ini jadi saya kira keresahan persoalan yang dihadapi oleh kita semua alhamdulillah sudah terjawab oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan satu sekolah baru di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Saya kira Bapak-Bapak Ibu sekalian, dengan hadirnya sekolah ini satu persoalan yang kita hadapi di Kabupaten Maros menyangkut penerimaan siswa baru, insya Allah bisa diselesaikan dengan baik. Pendidikan ini aset-aset lain, sumber daya alam misalnya, kalau tidak diimbangi dengan sumber daya manusia, maka semua tidak akan ada artinya. Indonesia kita tahu, kita punya gunung emas di Papua, kita punya di Kalimantan dan Sumatera.
Kita punya batu bara di Kalimantan. Tetapi bangsa kita tidak maju-maju, bapak-bapak ibu sekalian. Singapura salah satu negara yang paling kaya dan makmur di dunia ini. Tidak ada emasnya. Ya. Tidak ada kilang minyak lepas pantainya. Tidak ada nikelnya. Tidak ada hutannya, Pak. Tetapi tiap tahun kita mengimpor minyak dari Singapura. Dari Indonesia dengan harga murah, dia olah, kemudian dia jual dengan harga mahal ke Indonesia. Kata kuncinya SDM. Jadi memang kita sumber daya alam yang melimpah sekian puluh tahun sejak Indonesia merdeka. Yang mengelola emas itu bukan anak bangsa, bukan orang-orang Indonesia. Kita hanya jadi pekerja di sana. Yang mengelola adalah perusahaan asing dari Amerika, namanya PT Freeport. Pak Dewan, terima kasih sebelumnya atas kesempatan kepada kami terkait masalah anak-anak yang tidak lulus. Tadi kan disampaikan bahwa insyaallah akan ada dibangun, insyaallah akan disediakan rencana dibangun sarana sekolah itu SMA di Makassar. Tentu kami ini sebagai warga ingin tahu bagaimana nanti bentuknya ke depannya. Apakah dia akan diadakan nanti tahun depan atau di mana tempatnya? Tentunya kami berharap pasti di desa Tergenggai. Demikian Pak Dewan, mohon petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik, saya sama pertanyaan di sini mewakili warga yang sebagian yang dimana sekarang itu banyak BPJS atau KIS yang tiba-tiba tidak aktif. Yang dipertanyakan apa penyebabnya itu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, kami hormati Bapak Dewan Anggota Provinsi Adi Muhammad Irfan. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih karena dengan bantuan Bapak, anak-anak sekolah yang selama ini jadi dilema sudah mendapatkan jalan keluar atau solusi untuk bisa melanjutkan sekolah berikutnya. Yang pertama kami ingin tanyakan untuk pendaftaran masuk sekolah SMU akan dilaksanakan secara offline. Jadi untuk masalah pendaftaran kapan dilaksanakan dan di mana tempatnya. Kemudian yang kedua, selama ini dalam pelaksanaan seleksi baik dalam zonasi ataupun prestasi, di sana dalam tahap seleksi diberikan 3 pilihan sekolah. Biasanya rata-rata pilihan utama di sini adalah SMA 8. Cuma karena pengumuman setiap sekolah bersamaan, banyak anak-anak di sini karena takut jangan sampai tidak diterima di SMA, mengambil solusi lain, mendaftar di sekolah lain. Kemudian di sekolah lain lulus tapi belum melaksanakan verifikasi atau mendaftar ulang. Maksudnya validasi data belum dilaksanakan. Apakah tetap bisa sekolah di SMA 8 atau yang sebentar akan diarahkan di ATKB? Karena rata-rata sekolah yang pilihan kedua rata-rata jauh dari tempat tinggal, di laut, di Barandasi. Cuma itu yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih atas bantuan Bapak Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bentuk sekolah ke depannya? Insya Allah lokasinya di Kecamatan Mandai, Pak. Kecamatan Mandai, Dinas Pendidikan sekarang lagi melakukan penjajakan mengenai lokasinya karena harus dibebaskan juga. Butuh waktu juga untuk dibangun.
butuh waktu untuk dibangun ya. Kalau ada masukan dari bapak-bapak ibu, tolong disampaikan juga ke saya. Nanti saya sampaikan juga pendidikan. Nah, pembangunannya ini butuh waktu juga Pak, butuh waktu. Ya, mungkin kurang lebih 3-6 bulan bisa selesai. Tetapi sekarang yang dipakai untuk sekolah belajar itu adalah ATKP dulu. Ya, kebetulan ATKP ini tidak dimanfaatkan lagi oleh Kementerian Perhubungan kalau tidak salah. Ya. Nah, jadi begitu Pak ya jawabannya yang pertama. Kemudian yang kedua, BPJS tidak aktif. Nah, insya Allah kalau Kabupaten Maros ini universal coverage ya namanya. Jadi setiap warga Maros insya Allah sudah terintegrasi dengan BPJS. Nah, kalau ada persoalan yang kita hadapi pada saat masuk di rumah sakit, kemudian BPJS kita tidak aktif, saya kira perlu memang dilaporkan ke Pak Desa. Kita laporkan ke Pak Desa supaya bisa diaktifkan. Nah, di samping itu juga saya sampaikan informasi bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu setiap tahun mengalokasikan anggaran kurang lebih 250 miliar untuk membayarkan BPJS orang miskin yang ada di Sulawesi Selatan. Perlu kami sampaikan Pak bahwa di Desa Tandegaka ini ada beberapa sungai, termasuk di batas bandara ada kalian di situ Pak. Nah, kami lihat di situ sungai itu sudah pada dangkal Pak, dangkal dan mengalami penyempitan. Jadi ketika musim hujan banjir, terkadang di sini 3-1 minggu Pak. Kebetulan di depan, di luar sini, di depan perumahan, tidak salah, di situ menyeberang Pak airnya karena penyempitan sungai dan pendangkalan. Sedangkan saya lihat di Sungai Pamelekan Jeme sudah dikeruk. Itu saya lihat mungkin ranahnya provinsi. Jadi kami minta pada Bapak Dewan yang terhormat supaya sungai yang ada di Desa Tandegaka bisa juga dinormalisasi atau dikeruk sampai di Batangasem, termasuk Barambang, Desa Bontomate ini. Terus yang kedua Pak, kami juga minta dari para ketua kelompok tani ini, dia selalu bermohon alsinta berupa hand traktor. Itu Pak, itu dari permintaan dari para ketua kelompok tani yang ada di Desa Tandegaka. Demikian Pak. Assalamualaikum. KIP sebenarnya itu berapa tahun sekali anak-anak mendapatkan, terus karena banyak KIP yang aktif tetapi belum 2 tahun ini belum ada mendapatkan dananya sama sekali. Iya, itu juga. Terima kasih. Bugis, ya kami mau pertanyakan ini Pak, bagaimana solusi tentang kebisingan pesawat yang selama kami rasakan di Bugis? Para resonansi pesawat tersebut kadang merusak beberapa elektronik dan mengganggu pendengaran kami. Ya, salah satu itu Pak. Dan yang kedua, ini masalah komite tentang dinas dari pusat Pak. Dia tidak pernah menanyakan kebutuhan komite sehingga turun di sekolah membuat beberapa aturan-aturan yang menjadi momok bagi siswa untuk mendaftar. Itu yang kedua. Jadi kebutuhan apa sebenarnya komite ini Pak? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Beliau Ketua Gapoktan. Jadi menyangkut sungai kita yang mulai mengalami pendangkalan, sebaiknya saya usulkan kalau bisa Pak Desa membuat surat untuk pengerukannya. Kenapa? Karena sekarang memang pemerintah Maros bekerjasama dengan Balai Besar itu berupaya untuk melakukan pengerukan di beberapa sungai yang dianggap
selama ini menjadi sumber terjadinya banjir di Kabupaten Maros. Tidak salah, menyiapkan anggaran 200 juta untuk bahan bakar. Nah, sementara Balai Besar menyiapkan alat berat dan operatornya, pemerintah kabupaten, Bukta dan sungai-sungai lain yang ada di Kabupaten Maros. Salah satu titik yang krusial karena di situ juga sumber banjir. Nah, yang lain-lain kayak Mandai ini di Kecamatan Mandai, yaitu sungai-sungai yang ada di Mandai. Traktor, ya kemarin Pak, sebenarnya sebelum pertemuan ini saya, kalau tidak salah ada 3 ya, ada 3 hand traktor. Apakah masih bisa dilakukan ini bisa kita pertanian 3 unit hand traktor. Kami juga sekarang lagi berupaya untuk mengusulkan combine dengan traktor 4 roda di Luwu. Pulangnya itu saya satu pesawat dengan Direktur Alsintan. Beliau bilang kalau mau Alsintan Pak Irfan silakan ajukan proposalnya. Indonesia Pintar atau sekarang namanya PIP ya. Ini ada jenis PIP Pak yang namanya PIP asuhan. Ya. Saya pernah memperjuangkan kurang lebih 1.000 orang PIP aspirasi itu tahun 2022. Kalau levelnya di SMP, alhamdulillah tersalur 2.000. Tapi memang PIP aspirasi ini berdasarkan usulan-usulan Pak Desa. Jadi kalau usulkan kita sampaikan ke anggota DPR RI. Ya kebetulan ada Ibu Yuli ya. Ibu Yuli kebetulan yang saya ajak bekerja sama itu anggota DPR RI dari Dapil 3 namanya Mitra. Pak Mitra yang kebetulan bapaknya sekarang di situ Pak Muslimin Bando, berupaya untuk bernegosiasi supaya ada PIP aspirasi lagi yang bisa diperjuangkan di Kabupaten Maros. Ini sebagai, ini persoalan memang ini persoalan kebisingan pesawat ini. Boleh jadi memang masyarakat kita mengalami gangguan kesehatan ya, terutama menyangkut telinga itu karena kebisingan. Ya, saya mau usulkan nanti adik-adik Unhas kalau ada penelitian skripsi atau apa, kita teliti di sini bagaimana pengaruh kebisingan pesawat terhadap pendengaran masyarakat ya. Masyarakat kita yang mendapat bantuan untuk BPJS Suara Miskin itu Pak Desa, ada temuan dari BPK. Temuannya itu ternyata ada nama-nama yang sudah meninggal, sudah lama meninggal. Yang kedua ada yang sudah pindah alamat. Yang ketiga ada yang double-double juga. Nah, olehnya itu rekomendasi dari BPK minta untuk diadakan dulu namanya rekonsiliasi data. PIB ini pembayaran iuran bantuan untuk orang miskin. Ya. Nah, makanya kami di Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi meminta supaya anggaran dari pemerintah provinsi bisa cepat lagi untuk disalurkan kembali. Nah, yang ketiga, jalan keluar untuk anak-anak kita yang sekolah ini yang akan diterima secara offline. Kalau anak-anak kita nanti Pak misalnya sudah diterima di SMA 9 atau SMA 3 katakanlah begitu, atau mungkin ada di SMA 11, ya kalau tidak mendaftar di otomatis dia sudah tidak lagi dianggap diterima di SMA yang bersangkutan. Ya mungkin kalau tidak mendaftar di SMA 3 ada yang ganti nanti. Ya.
Demikian juga kalau tidak mendaftar di SMA 9, dia diterima tidak mendaftar ulang, berarti jadi kosong dia punya kuota. Nah, karena kosong ada yang gantikan nanti dia. Demikian juga kalau dia diterima di tempat lain, kecuali kalau swasta, Pak. Nah, olehnya itu saya sudah bicara dengan Pak Kadis Pendidikan khusus untuk anak-anak kita yang ada di sini. Ya, memang sudah disepakati solusinya di SMA 15 itu. Ya. Jadi mendaftar di sana, nanti kita mendaftar saja di SMA 15 ya kata. Saya dapat informasi, Pak, masih banyak juga anak-anak kita yang di dekat-dekat sana, katakanlah di Pamalakan Jene, di dekat rumah saya itu kira-kira jaraknya sekitar 1 kilo. 2 hari ini ada 5 orang datang ke rumah saya, katanya tidak lolos di SMA 3. Nah, jadi kalau ada orang yang dari sini lolos di SMA 3, tidak mendaftar ulang, ya bisa diisi kuotanya oleh yang ada di sana. Ya. 3 SMA 9 kita keberatan, tidak mau kita kasih masuk anak atas itu, jangan mendaftar ulang. Ya. Daftar ulang, karena kalau tidak mendaftar ulang, sama kemarin saya ada kepala sekolah yang temui saya, ya katanya di SMA-nya ini ada 10 orang jalur prestasi yang mendaftar ulang verifikasi, tapi pada saat diverifikasi dia tidak bisa membuktikan prestasinya. Prestasi orang yang isi karena dianggap mundur di proses verifikasi. Tidak usah mendaftar, nanti jatahnya yang lolos anak dari sini dimanfaatkan nanti oleh orang yang ada di dekat sana mungkin. Yeah. Saya sampai hari ini Pak juga mendapat banyak masukan dari SMA 3. Jadi 5 orang yang ternyata belum diterima di SMA 3, jarak sekolahnya itu 1 kilo dari SMA 3. Sekira itu Pak ya. Kalau masih ada pertanyaan, itu diserahkan langsung dan insya Allah pasti diterima. Cuman ini banyak emak-emak ini masih bertanya kapan mulai pendaftarannya dan di mana tempatnya. Cuman itu aja mungkin nih. Nanti saya koordinasikan dengan Dinas Pendidikan waktunya. Nanti informasinya akan disampaikan oleh Pak Desa dalam waktu dekat ini ya. Ya, mungkin sebentar saya bicarakan dengan Dinas Pendidikan mengenai waktu dan tempatnya. Saya kira itu jawaban saya, Pak. Masalah terbengkalai, tapi Kabupaten Baros pada umumnya. Kita semua kebanjiran, kita semua merasakan dampaknya, dan kita harus sama-sama berjuang. Dengan adanya perpanjangan tangan warga Kabupaten Baros, duduk di provinsi bisa menjadi jalan buat menuju ke sana, buat proposalnya. Kita sama-sama. Yang kedua, mengenai masalah Al-Sinta, proposal kedua, jangan sampai terlambat. Siapa cepat, siapa dapat. Hasanuddin, Bontua ada, semua memiliki hak yang sama. Dia memiliki anggota dewan Pak Irfan sama dengan kita, berarti dia juga punya hak untuk mengejar itu. Yang ketiga, masalah bandara. Bandara sampai selalu ribut mulai cesar. Saya selalu mengatakan bahwa bandara bukan milik Angkasa Pura, tapi milik kami para tetangga-tetangga yang ada di satu. Tapi apa yang kami dapat dengan adanya Angkasa Pura, cuma rasa gelisah. Mau tidur di sebuah hari, Sukhoi naik. Sampai tengah malam masih terbang Lion. Bahkan mau pelumur desa saya tidak sempat karena kalau hidup. Humas akan turun untuk melakukan audiens kepada kita dan melihat dampak daripada adanya kemiskinan, karena warga Mandai masih dalam perut sudah tuli. Aduh, kampung bu ini. 3 kali masalah. Tapi satu-satu.
Banyak Pak RT. Sudah beri dulu. Wah, aku di luar tadi. Enggak mampu lagi. Ya, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Dek, tolong ambilin deh. Tolong ambilin dulu. Tunggu. Jadi saya ucapkan terima kasih. Dengan digunakannya TKP ini adalah upaya proses percepatan untuk bagaimana supaya SMA 15 ini bisa beroperasi dengan cepat. Mudah-mudahan dalam aktivitas ini komitmen dari percepatan ini bisa lihat bersama-sama dan bisa mengatasi persoalan dari mahasiswa baru kita yang beberapa hari ini mengalami carut marut ya. Luar biasa nih, masyarakat sangat antusias sekali dengan campur tangan kita ini. Andai kata terjadi itu gedung sekolah dari bambu lah biasa. Itu kebetulan ada masukan dari masyarakat terkait dengan langkah siapa yang akan kita lakukan. Ya, artinya dengan adanya keluhan-keluhan tersebut saya berharap bisa kita respon cepat, apalagi kedepannya yang Pak Desa juga supaya beliau lebih banyak memberi kami informasi baik lewat telepon kira mau tidak mau harus kita respon dengan cepat, karena kalau tidak kita respon bisa membuat proses belajar dan mengajar, bisa membuat persoalan di masyarakat kita untuk pendidikan.